Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, jeung hadirat, YouTubin, jeung YouTubat. Selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, teman-teman baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, lahir batin baik-baik saja, finansial baik-baik saja, segalanya baik-baik saja. Amin. Alhamdulillah, Kak Ilal juga sehat ya. Alhamdulillah. Hatinya gimana? Baik-baik saja. Sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Ilal bisa hadir kembali di video Q&A spesial bulan Juli. Q&A spesial bulan Juli. Dan di video Q&A kali ini kita agak berbeda ya. Betul. Dari segi penampilan nih. Biasanya kan pakai peci hitam, sekarang pakai peci putih. Nah, kenapa tuh? Apa ada momen spesial tertentu? Momen spesialnya peci ketinggalan di mobil sih. Oh, iya. Peci yang hitam ketinggalan di mobil, jadi pakai peci ini ya. Tapi tetap ganteng kan? Alhamdulillah. Dan selain itu kita juga sekarang alhamdulillah pakai mikrofon nih, jadi lebih jelas kan teman-teman, lebih enak dengernya gitu, gak perlu volumenya gede, volume sedang juga sudah jelas kan, cek. Dan seperti biasa kita sudah memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung di video ini. Dan di Q&A spesial bulan Juli kita sudah mengumpulkan 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Tentunya berkaitan banget dengan anak muda nih. Yeah. Tentang motivasi, ibadah, cinta, dan lain-lain. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai tamat. Harus sampai tamat. Kalau gak tamat, teman-teman harus makan tomat. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang lagi berusaha jadi orang baik. Pertanyaannya dari Ukhti Dea Salma _ kalau pengen hijrah harus mulai dari mana? Kalau pengen hijrah harus mulai dari mana? Yang pertama kita ucapkan selamat untuk Ukhti Dea Salma yang sudah ada keinginan untuk memulai hijrahnya. Dan semoga kita semua selalu berusaha untuk berhijrah, istiqomah, dan husnul khotimah. Amin. Jadi dari mana sih kita harus memulai hijrah? Nah, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah niat kita. Betul. Niat. Ini penting banget ya, niat. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal lainnya atau bukan untuk hal yang lainnya. Ikhlaskan niat. Setelah itu kita tinggalkan maksiat, berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan atau berhenti dari perbuatan dosa. Karena bahasa lain dari hijrah adalah berhenti atau meninggalkan maksiat. Betul. Berhenti meninggalkan maksiat dengan memperbanyak istighfar, kemudian sholat taubat. Dan dari situ bisa dilanjut juga dengan memperbaiki masa lalu kita. Yeah. Memperbaiki masa lalu kita dengan memenuhi kewajiban kita yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Seperti mengqadha sholat wajib, mengqadha puasa Ramadan, kemudian memenuhi hak orang lain yang selama ini mungkin kita zalimi. Yeah, itu penting. Itu penting. Niat, kemudian meninggalkan maksiat, tobat, kemudian kita memperbaiki masa lalu dengan memenuhi kewajiban ya, memenuhi kewajiban dan hak yang belum tertunaikan. Iya, betul. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Jaga sholat. Iya. Jaga sholat. Kenapa sih jaga sholat? Ya ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang lagi berusaha jadi orang baik, berusaha hijrah, jaga sholat. Karena sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita menjaga sholat, maka sholat akan menjaga diri kita dari berbagai maksiat. Jadi kalau pengen jadi orang baik, jaga sholatnya. Insya Allah kita jadi orang baik, jaga sholatnya. Setelah itu tidak cukup hanya usaha diri kita, tidak cukup faktor internal. Harus ada faktor eksternal juga, pengaruh dari luar. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Ikut ke majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu gitu ya. Kumpulnya sama orang-orang soleh. Itu efektif sekali ya bagi teman-teman yang lagi berusaha hijrah. Karena tentu ketika hijrah akan ada godaan bisikan dari luar yang bisa melunturkan semangat hijrah kita. Betul. Nah, bergaul dengan orang-orang soleh akan mencegah semua itu, akan memperkuat kita, meneguhkan hati kita insya Allah. Insya Allah.
Dan tentu semua proses ini kita lakukan atau kita jalankan secara perlahan ya. Iya, betul. Pelan-pelan saja semampunya gitu. Semoga kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Namun sebelum itu jangan lupa dulu untuk subscribe, like, and share. Pertanyaan yang kedua dari Dina_Febrianti 07. Pertanyaannya, AA, kalau kita ngucapin assalamualaikum ke orang yang beda agama, boleh nggak sih, A? Nah, ini salah satu pertanyaan yang banyak sekali muncul ya di Indonesia. Mengucapkan salam, memulai salam kepada orang non-muslim. Ini boleh nggak? Nah, ucapan salam sangat istimewa sekali. Bukan hanya sapaan, tapi ini juga doa. Mengandung keselamatan, bahkan rahmat, bahkan berkah. Ucapan salam, ucapan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, La tabdul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, dari hadis ini kita tahu, menurut para ulama, kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang selain Islam, entah itu Yahudi, Nasrani, atau agama lain. Jadi tidak boleh kita yang memulai, ya. Tidak boleh kita yang memulai. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Kalau misalnya ada teman kita yang non-muslim memulai salam kepada kita, menyapa kita dengan assalamualaikum. Nah, apakah kita harus tetap menjawabnya dengan waalaikumsalam? Nah, bagaimana tuh kira-kira? Tentu harus kita jawab tapi dengan lafaz yang berbeda. Tidak dengan waalaikumsalam, cukup waalaikum. Kalau ada non-muslim, teman kita atau siapapun menyapa kita dengan assalamualaikum, cukup jawab dengan waalaikum. Nah, yang jadi problem karena kita hidup di Indonesia majemuk ya, bukan hanya satu agama gitu, bukan hanya agama Islam, ada berbagai macam agama dan kita sangat akrab, selalu berdampingan, bersosialisasi dengan mereka, harus tetap berkomunikasi gitu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu, kan itu kayak gak enak kalau gak nyapa gitu ya. Nah, kita pun sapa mereka, itu termasuk hubungan kita dengan mereka, sapa mereka, tapi bukan dengan salam gitu. Masalah ini tidak lantas menjadi masalah dalam komunikasi kita atau hubungan kita dengan mereka. Misalnya. Betul, gitu. tidak membatasi hubungan kita dengan mereka. Jadi kita tidak salam bukan berarti kita tidak cinta dengan mereka gitu ya. Tidak berbuat baik, kita tetap sapa mereka, tapi bukan dengan salam, dengan sapaan yang lain. Misalnya, apa kabar? Selamat pagi. Itu dengan sapaan-sapaan yang lain yang seperti itu justru baik ya ketika kita menyapa orang non-muslim. Jadi tidak boleh ya memulai salam kepada orang muslim, tapi kita tetap sapa mereka dengan sapaan yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini anak muda banget ya. Dari aku kan Deva. Cara biar yakin buat cita-cita. Soalnya sekarang udah kelas 12 masih kayak belum yakin buat kedepannya. Ya, sekarang udah kelas 12 tapi kayak belum yakin gitu buat kedepannya ya, buat masa depan. Ya jangankan teman-teman yang kelas 12 gitu, kita aja yang sekarang udah kelas 15 ya. Kita aja yang udah kelas 15 kayak kadang ada muncul pemikiran seperti itu. Anak muda. Ya anak muda kan wajar. Kedepannya banyak tantangan, banyak rintangan ya. Banyak keinginan juga. Tapi semuanya itu adalah proses, jadi kita jalani saja. Kalau banyak pikiran, banyak kecemasan ya wajar, tapi mulai kurangi juga ya. Karena tugas manusia yang terpenting adalah berusaha. Adapun hasil itu urusan Allah. Yang penting kita maksimalkan usaha ya. Maksimalkan usaha. Bahkan banyak sekali dalil yang mengingatkan kepada kita ya. Mengingatkan kepada kita tugas manusia yang penting usaha. Tugas manusia yang penting usaha, bukan banyakin mikir gitu. Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau ingin masa depan yang pasti, maka pastikan usaha kita sekarang, betul? Betul. Pastikan usaha kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Tuhan kalian yang maha malu dan maha mulia, malu ketika hambanya yang berdoa mengangkat tangan kepadanya dan mengembalikannya dalam tangan kosong atau dalam keadaan hampa tanpa jawaban. Artinya Allah akan menjamin orang yang berdoa, berusaha kemudian berdoa. Kemudian di dalam hadis qudsi disebutkan,
Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya, dan Allah akan mengingat hambanya jika hambanya mengingat Allah. Jadi berusaha doa kemudian Husnudzon sama berbaik Allah. sangka kepada Allah. Lagi-lagi diingatkan, pokoknya manusia itu berusaha doa gitu ya. Kemudian disebutkan juga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin atau akan mencukupi keperluannya. Langsung sama Allah ya. Betul. Itu bukan lagi sama orang tua gitu, bukan sama temen yang mencukupi keperluannya, tapi langsung orang yang tawakal itu langsung sama Allah dicukupkan keperluannya. Makanya kalau kita merasa belum yakin sama masa depan, kita tawakal sama Allah. Serahkan kepada Allah yang punya, yang bisa ngatur masa depan gitu. Allah nanti mencukupkan keperluan kita. Meskipun kalau kita lihat ke kondisi sekarang ya kayaknya gak pasti sih kita gak bakal jadi seorang sukses, gak bakal tercapai cita-cita kita. Meskipun seperti itu, tapi sekali lagi kita ingatkan itu bukan urusan kita atau tugas kita sebagai manusia. Yang penting berusaha, doa, optimis, yakin, tawakal, husnudzon sama Allah. Allah yang akan menjamin cita-cita dan masa depan kita. Jadi daripada hidup cemas, gundah, gelisah, mumet, gak tenang gara-gara mikirin masa depan, daripada banyak mikir, Mending banyakin zikir. pertanyaan yang keempat dari RCT_K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kailal, boleh gak sih make up setelah wudhu terus dibawa sholat, misal ada acara nikah? Ini pertanyaan bagus nih, soalnya jarang diperhati. Dan bermanfaat apalagi buat teman-teman yang suka jadi pagar ayo ya. Gimana sih hukumnya sholat pakai make up gitu ya. Jadi di sini simpelnya sholat pakai make up. Nah, ketika kita sujud itu tidak boleh ada yang menghalangi kening kita dari tempat sujud. Jadi ketika kita sujud, kening kita tidak boleh ada yang menghalangi. Meskipun rambut beberapa helai, tapi itu bisa membuat sholat kita tidak sah. Nah, apalagi dengan make up. Terkhusus ini kan pertanyaannya, misalnya di acara nikah katanya. Pasti di acara nikah itu make upnya tebal-tebal gitu. Nah, itu bisa menghalangi dahi kita, kening kita dari tempat sujud ketika sujud. Ditakutkan membuat sholat kita tidak sah. Jadi untuk kehati-hatian, dan menurut para ulama pun seperti itu, sebaiknya tidak sholat ketika memakai make up. Jadi dibersihkan dulu mungkinnya. Sebaiknya sih kita wudhu dulu, sholat, baru make upan gitu. Iya, baru make upan. Atau misalnya kalau udah make upan, kemudian udah wudhu juga, datang waktu sholat, ya sebaiknya tetap bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu, nanti udah sholat baru pakai make up lagi gitu. Karena masalah lainnya itu di komposisi make up. Sebagian make up mungkin kita sudah tahu kehalalannya, tapi sebagian yang lain kita belum tahu. Ditakutkan ada zat haram dalam make up tersebut yang kita bawa sholat. Iya. Kalau mungkin make up sendiri gitu yang beli, tahu brandnya, bisa ngeliat ya, bisa ngecek. Tapi kan kadang kalau acara nikahan kayak gitu mungkin diriasin sama orang lain, gak tahu gitu produk apa, kehalalannya juga gitu. Jadi untuk kehati-hatian ya, sebaiknya tidak sholat ketika memakai make up. Jadi wudhu, sholat, baru setelah sholat make upan. Pertanyaan yang kelima dari Dasyaf 21. Pertanyaan, suka sama orang yang taat beribadah jadi mendekatkan diri kita ke Allah, itu boleh gak? Jadi misalnya ada orang soleh, kita cinta sama dia, kagum sama dia, dan kita pun jadi kayak terbawa soleh gitu. Itu boleh gak sih kayak gitu? Sama yang belum halal ini, cinta sama yang belum halal orang soleh. Sebenarnya kalau sekedar suka itu wajar sih ya, wajar-wajar saja. Yang penting jangan sampai melampaui batas pergaulan. Karena setan itu pintar sekali dalam membuat tipu daya. Terkadang setan membukakan satu pintu kebaikan supaya kita bisa terjerumus dalam 1000 keburukan. Iya. Misalnya ketika kita beribadah hanya 2 orang, hanya berduaan dengan si dia gitu. Terasa sangat dekat dengan Allah. Terasa sangat dekat. Padahal mungkin hakikatnya kita sedang jauh dari Allah gitu. Karena setan itu seperti itu, pintar membuat tipu muslihat, tipu daya. Itu hati-hati ya.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menyalurkan rasa cinta tersebut. Kalau kita betul-betul cinta sama orang soleh dan kita lebih dekat sama Allah, ya hakikatnya kalau pengen betul-betul dekat sama Allah dan kita cinta sama orang tersebut, tidak ada cara lain selain menikah. Betul. Karena kalau sudah menikah, itu benar mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah sudah tidak ada embel-embel yang lain gitu. Semuanya sudah halal, ya semuanya jadi ibadah. Betul itu mendekatkan diri sama Allah. Jadi boleh ya kalau kita cinta sama orang soleh, kita jadi terbawa soleh, rajin ibadah, tapi harus perhatikan juga benar gak sih kita mendekat sama Allah gitu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 ini ada 2 ya, double pertanyaan, tapi keduanya saling berhubungan, jadi digabungkan gitu. Digabungkan ya. Pertanyaannya dari Mela ML XX. Kak, kalau kita sedang di dalam WC terus mendengar azan berkumandang, kita harus bagaimana? Sedangkan kan di dalam WC tidak boleh menyebut asma Allah. Itu yang satunya. Yang duanya dari Tupilu. Kak, kalau wudhu di dalam kamar mandi, doa setelah wudhu dibaca pas masih di dalam apa pas keluar? Hehe. Double pertanyaan nih. Berhubungan. Dan saling berkaitan tentang adab di dalam kamar mandi. Nah, adab di dalam kamar mandi. Salah satu adab di dalam kamar mandi atau ketika buang air kecil atau buang air besar adalah kita tidak boleh berbicara kecuali kalau darurat. Bahkan Rasulullah SAW ketika buang air kecil pernah ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Apakah Rasul menjawabnya? Tidak, Rasul diam, tidak menjawabnya. Padahal salam itu wajib kan, wajib dijawab, dan dalam lafaz salam, misalnya Assalamualaikum Waalaikumsalam, itu kan tidak ada lafaz Allah. Tapi ketika itu Rasulullah tidak mengucapkannya, tidak menjawab salam. Nah, apalagi dengan menjawab azan gitu, menjawab kumandang azan. Menjawab kumandang azan bukan wajib tapi sunnah muakkad. Dan dalam kumandang azan ada lafaz Allah, sehingga kita tidak boleh menjawab azan ketika kita sedang di kamar mandi. Kalau mau menjawab, jawabnya di hati aja, karena itu boleh, menurut para ulama boleh zikir atau menjawab azan gitu yang ada lafaz Allahnya ketika di kamar mandi, tapi hanya di dalam hati dan diucapkan, itu boleh. Nah, kemudian bagaimana doa setelah berwudu? Apakah dibaca di dalam kamar mandi atau dibaca di luar setelah keluar kamar mandi? Nah, itu tentunya kita baca di luar ya, di luar kamar mandi. Jadi setelah wudu kita harus benar-benar sudah berada di luar kamar mandi, baru kita membaca doa setelah wudu. Tapi yang perlu diperhatikan terkhusus sama teman-teman ikhwan ya, ketika misalnya di rest area, masuk ke toilet umum gitu, wudu di toilet umum. Nah, di sana perhatikan di toilet umum rest area itu berderet kan kamar mandinya, berderet gitu. Nah, kadang ketika kita sudah keluar dari kamar mandi itu masih ada toilet berdiri gitu, urinoir masih ada di sana, berderet juga. Nah, maka ketika itu keluar dari kamar mandi, sebetulnya kita masih di kamar mandi kalau masih ada toilet berdiri. Jadi kita harus betul-betul keluar dulu dari ruangan tersebut, baru setelah itu baca doa setelah wudhu. Meskipun ada jangka atau ada jarak itu, jalan kaki dulu, tapi Iya. itu masih sah untuk membaca doa setelah wudhu. Pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan yang ketujuhnya bukan tentang motivasi, bukan tentang ibadah, ini tentang ilal ya. Karena memang di setiap Q&A insya Allah ada pertanyaan seputar ilal. Ini hadiah buat para fans. Pertanyaan yang ketujuh dari Risma_Yulianika. Assalamualaikum Kak, spill panggilan sehari-harinya. Hihihi. Panggilan sehari-hari. Panggilan sehari-hari. Sebenarnya beda-beda sih. Misalnya kalau kita urutkan waktu ya, waktu Sesuai kita zaman. Kecil gitu, waktu tinggal di Tarogong Kaler, Desa Jati. Nah, itu dipanggil sama tetangga AAII gitu. Kata dari mana itu munculnya? AAI. Kalau Al dipanggilnya AA, kalau Il dipanggilnya II gitu. Tapi kalau keluarga manggilnya Ade AA. Sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan gitu. kalau keluarga. Kemudian waktu lanjut di mondok. Iya, Waktu mondok. Nah, waktu mondok panggilannya ada yang cuman alias Ilyas, ada juga yang aliasa Ilyasa gitu. Iya, teman-teman gitu ya. Sesuai nama depan gitu kalau di pondok panggilannya. Kalau di pondok. Kemudian
Mulai ketika aksi ini. iya, ketika mulai aksi, masuk aksi. Nah, ini baru ada yang panggil il dan al karena label kita ya. Label kita di aksi il dan al gitu. Sejak saat itu jadi il-al. Jadi sekarang orang-orang kebanyakan ya mayoritasnya ya orang manggilnya il dan al. Meskipun kalau keluarga tetap gitu manggilnya ade, aa. Nah, kemudian Di perkuliahan. di perkuliahan. Di perkuliahan ini uniknya beda panggilannya. Beda ya antara panggilan di kelas A sama di kelas il. Di kelas il dulu nih. Di kelas il, kalau il sih dipanggilnya aa il. Il gitu ya. Iya, aa il gitu. Il. Ditambah aa. Nah, kalau di kelas A sendiri sih Al dipanggilnya Wijaya gitu. Jadi agak beda, ada yang panggil Al tapi ada yang biasanya sebut Wijaya juga. Jadi beda ya. Iya, ketinggalan sih tadi yang waktu mondok itu ada panggilan lain Yas kan. Oh iya, kalau iya. Sebagian teman-teman gitu. Yas. Cuman kan kalau itu umumnya kedua-duanya gitu. Iya. Bukan ke Ail saja atau ke Al saja gitu, tapi kedua-duanya itu biasanya Yas gitu. Nanti bingung misalnya kalau panggil Yas kan ini ke Al atau ke Il sih gitu, bingung ke kitanya. Guru-guru juga sebenarnya Ilyas atau Alias ya. Iya, gitu. Cuman itu sebagian teman-teman kita gitu. Nah, jadi itu kalau panggilan kita gitu. Nah, nanti bakal ada panggilan baru. Apa tuh? Nah, setelah kita memasuki fase Bahasa cie-cie. Itu panggilannya. lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaannya ini dari hsnaa.07. Nikah sama tetangga depan rumah pas itu boleh nggak sih? Nikah sama tetangga depan rumah, pas banget gitu depan rumah berhadapan. Nah, itu boleh nggak? Sebetulnya memang ada larangan seperti itu, tapi itu dalam larangan tradisi ya. Iya. Setahu kita itu larangan dari Jawa. Mungkin teman-teman yang dari Jawa lebih tahu ya. Ada larangan seperti itu, jangan nikah sama orang yang depan rumah gitu, sama tetangga depan rumah. Mungkin orang tua dulu bikin peraturan kayak gitu sayang karena ada sisi negatifnya mungkin. Betul. Buat kedepannya dalam rumah tangga kalau nikah sama yang depan rumah gitu. Namun sebetulnya dalam Islam sendiri tidak ada larangan untuk menikah dengan tetangga, baik itu depan rumah, samping rumah, belakang rumah, atau misalnya di apartemen, kita tingkat 2, dia di tingkat 1 gitu. Itu boleh-boleh saja selama bukan mahram. Jadi masalah utamanya bukan jauh atau dekatnya, tapi mahram atau tidaknya. Kalau misalnya orang yang ingin kita nikahi jaraknya sangat jauh tapi ternyata dia mahram, ya tidak boleh. Tapi kalau misalnya orang yang ingin kita nikahi sangat dekat dengan rumah kita, tapi memang itu adalah bukan mahram, ya boleh gitu. Ya, boleh sah. Jadi kalau misalnya mau nikah sama tetangga boleh ya. Pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-9 dari Dina_Ananda. Kamu nanya, kan katanya jodoh itu cerminan diri. Lantas mengapa Fir'aun berjodoh dengan wanita yang baik? Istrinya Fir'aun, Sayyidah Asyiyah. Jodoh itu cerminan diri. Lantas mengapa Fir'aun menikah dengan wanita yang baik? Nah, istilah jodoh cerminan diri sebetulnya itu muncul dari tafsiran ayat Quran surat An-Nur ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu pula laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Nah, dari ayat itu ada sebagian ulama yang menafsirkan itu tentang wanita dan laki-laki ya, tapi ada ulama lain yang menafsirkan itu tentang perbuatan baik gitu. Maksudnya thayyibat thayyibin di situ perbuatan baik. Perbuatan baik dapat perbuatan baik gitu. Perbuatan buruk dapat perbuatan buruk gitu. Ada beberapa perbedaan tafsir di situ. Jadi ada yang menafsirkan memang berkaitan tentang jodoh, ya ada yang berkaitan tentang perbuatan gitu. Tapi kita tidak akan terfokus pada tafsiran tersebut ya. Kita akan membahas tentang istilah jodoh adalah cerminan diri gitu. Jodoh adalah cerminan diri. Nah, di sini sebenarnya mengandung makna biasanya, bukan pastinya. Yang baik biasanya mendapatkan yang baik. Yang buruk biasanya mendapatkan yang buruk, bukan pastinya. Karena kalau kita melihat sejarah ya, dalam kisah-kisah terdahulu banyak sekali kan suaminya soleh tapi istrinya nakal gitu.
atau istrinya soleha tapi suaminya nakal gitu. Jadi di situ bukan pastinya tapi biasanya. Dan istilah jodoh cerminan diri itu banyak yang kayak menyangka emang kayak cermin gitu. Iya, kayak Memang sih bercermin. kalau bercermin, cermin itu gak pernah bohong. Kita bercermin pakai baju kuning, di cermin pun bajunya warna apa? Warna kuning, gak mungkin warna hijau ya. Memang kalau bercermin itu gak pernah bohong gitu. Mirip banget. Tapi kalau dalam istilah jodoh cerminan diri, sebetulnya kita bukan fokus ke jodoh kita tuh bakal mirip kita, mirip Gak seperti mirip bercermin banget itu gitu. ya. Gak bakal seperti bercermin. Tapi di sana sebetulnya ada hikmah, ada pelajaran, nasihat bagi kita supaya kita berusaha untuk jadi orang baik, memperbaiki diri supaya dapat orang baik. Karena ketika kita suka orang baik itu gak mau nerima kita kalau kita bukan orang yang baik. Biasanya orang baik mau nerima kalau disukai sama orang baik. Itu pun biasanya ya. Makanya bukan pastinya gitu. Adapun kenapa sih kan seperti Fir'aun gitu mendapatkan istri yang soleha, Sayyidah Asyiyah gitu. Nah itu pasti Allah punya hikmah di balik kejadian-kejadian seperti itu. Allah selalu punya cara. Terkadang Allah menyatukan ahli ibadah dengan ahli maksiat supaya ahli maksiat bisa ikut ibadah, bisa jadi lebih baik gitu. Atau misalnya Allah menyatukan kedua orang yang ahli maksiat supaya keduanya menyadari kesalahan masing-masing, kemudian saling menjaga supaya tidak terjerumus pada kesalahan masing-masing. Akhirnya keduanya jadi lebih baik. Betul. Nah, jadi Allah selalu punya cara untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Jadi dari istilah jodoh adalah cerminan diri, kita fokusnya itu adalah nasihat. Kita harus berusaha jadi orang baik, berusaha memperbaiki diri, dan kita juga di sana ada pelajarannya yaitu harapan. Jadi meskipun kita nih ngerasa bukan orang baik gitu, tapi kita pengen sama orang baik, ya yakin saja kita bisa hidup berdampingan, hidup bersama until jannah sama orang yang baik. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ke-10 dari _Laras. Kak, bagaimana caranya biar bisa nerima hasil akhir yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita? Menerima hasil akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertama, sediakan plan A, plan B. Jadi sediakan beberapa rencana untuk menghindari rasa sakit yang mendalam. Misalnya aja, teman-teman mau daftar ke salah satu universitas. Pengen banget ke universitas tersebut. Nah, jangan terfokus ke universitas yang kita inginkan. Kita juga harus daftar ke univ lain gitu, ke univ lain. Sehingga kalau kita tidak diterima, kita masih bisa masuk ke univ lain gitu. Masih ada kesempatan. Jadi tidak terlalu sakit lah kalau ada beberapa rencana, plan A, plan B. Iya, itu salah satu pencegahan ya, supaya kita tidak terjebak dalam kondisi tersebut. Tapi bagaimana kalau sekarang kita sudah ada dalam kondisi tersebut, di mana kita harus menerimanya, tinggal menerima gitu. Ya sebenarnya tidak ada cara lain selain sabar gitu. Ridho, sabar. Ridho, sabar. Karena memang sabar dalam kondisi seperti ini berat ya. Tapi kalau nggak sabar akan lebih berat. Kalau mengeluhkan itu jadi malah tambah pusing gitu betul. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbara yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Jadi ketika kita menerima hasil akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita ridho atas ketentuan Allah dan kita berusaha sabar, maka yakin Allah akan menjadikan kita orang yang sabar. Kita akan menjadi lebih kuat. Kita juga akan meningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu hal yang perlu kita lakukan adalah husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah. Tadi sudah dibahas ya di pertanyaan yang pertama. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita menerima hasil akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah, positive thinking. Saya yakin Allah sedang menyediakan sesuatu yang indah buat saya. Saya yakin Allah akan membukakan jalan keluar. Saya yakin sama Allah, saya yakin sama Allah. Husnudzon sama Allah. Maka yakin Allah akan membukakan jalan keluar, bahkan akan memberikan sesuatu yang lebih indah bagi kita. Iya. Nah, di situ ya pentingnya husnudzon atau berbaik sangka. Dalam kondisi yang ini yang kita tidak inginkan,
Jangan-jangan Allah sedang mempersiapkan rencana Yang lain, begitu. lebih indah. Alhamdulillah, tuntas sudah 10 pertanyaan Q&A bulan Juli. Tadi kita sudah mendengari jawabannya. Nah sekarang tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Dan semoga ilmu yang tadi kita dengar bermanfaat bagi yang menyampaikan, bagi Kailal, dan juga bermanfaat bagi penonton semuanya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, boleh ya share video ini supaya kebaikannya makin menyebar luas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tamat. Jadi teman-teman tidak perlu makan tomat. Jazakumullahu khairan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Q&A spesial bulan Agustus. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, Unzur ma qala wa la tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.